الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن من اتقى وقاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan serta kenikmatan kesempatan, sehingga pada siang kali ini kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan saja semua kenikmatan-kenikmatan tersebut dijaga oleh Allah sampai kita bertemu dengan insyaallah. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita. Mudah-mudahan kita bisa menapaki lazim perjuangan beliau dan kita bisa membawa panji-panji dakwah dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir perdagangan surat Yusuf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim 'ibratun lil albab. Sungguh cerita tentang Nabi Yusuf itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya dalam Islam sangat banyak sekali cerita-cerita dari kalangan para ulama yang sangat luar biasa. Bahkan dari kalangan ulama terdahulu seperti Imam Al-Dhabi dalam kitabnya Syiar Al-A'lam Nubala, atau Ibnu Jauzi Sifat As-Safwa, ataupun juga khusus tentang masalah hadis khusus dengan sahabat Rasulullah SAW seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah atau Ibnu Athir dalam Asadul Ghaba. Semua ada cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar kita baca, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah yang ada di balik semuanya. Oleh karena itu, sebagian yang mengatakan bahwasanya hikayat ataupun cerita adalah jundun min junudillah yuthabbitullah bi qulub awliya, di antara tentara Allah yang akan menguatkan di antara hati-hati para hamba-hambanya Allah yang dikasihi. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah yang dikenal sebagai ulama fikih yang sangat luar biasa, sampai Imam Syafi'i memberikan an-nasu iyal Abu Hanifah fikih, bahwasanya semua manusia itu ikuti daripada fikihnya Imam Abu Hanifah. Beliau pun sempat memberikan komentar al-hikayat anil ulama wa mahasidihim ahabbu ilayya min katsir min al-fikih li'annaha al-adabul qaum wa akhlaquhum. Bahwa cerita-cerita tentang ulama serta kebaikan-kebaikan mereka itu bisa cintai daripada mempelajari fikih, karena di dalam cerita tersebut ada adab dan akhlak para ulama tersebut. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin sedikit ada beberapa cerita yang siapa tahu kita bisa mengambil hikmah dan berbagai macam pelajaran bisa kita ambil, dan insya Allah ini adalah cerita yang nyata adanya, bukan sekedar dongeng semata. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau masih di kandungan ibundanya. Suatu ketika ibundanya naik ke atas atap, kemudian melihat ada beberapa makanan milik tetangganya dan ingin dicoba untuk diicipinya atau dimakannya. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri dengan kekuatan beliau sempat menendang kandungan ibundanya dengan tendangan yang sangat keras yang belum pernah beliau merasakan. Ternyata akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang warok, yang begitu menjaga tentang masalah-masalah yang haram. Makanya ketika sampai waktu
waktu bayi pun beliau sempat mengikat ibundanya, hal semacam itu. Begitu juga ada cerita yang lainnya dari Nuh ibnu Maryam, seorang hakim dan qadhi yang ada di Irak. Beliau mempunyai seorang pembantu atau kalau zaman dulu namanya budak, namanya Mubarak. Kemudian beliau mengatakan kepada pembantunya ini, wahai Mubarak, tolong kamu jaga kebunku dan jagalah dengan baik seperti itu. Itu di antara salah satu ungkapan majikannya kepada beliau. Akhirnya beliau jaga 1 hari, seminggu, sebulan, 2, 3, beberapa bulan. Akhirnya majikannya datang ingin mencicipi anggur yang ada di kebunnya. Sampai beliau mengatakan, ya Mubarak, tolong ambilkan saya enak atau anggur yang paling manis. Diambilkan, yang mungkin tidak datang buat dikasihkan kepada majikannya. Pas ketika dicicipi, kok kecil, tolong ambilkan lagi. Diambilkan lagi, yang kedua kalinya dicicipi, juga ternyata kecil juga. Sampai ketiga kali yang ternyata tidak ada yang diambilkan kecuali semuanya itu adalah rasanya kecil. Sampai marah, kenapa kamu nggak tahu mana yang manis dengan yang tidak? Akhirnya beliau baru mengatakan, wahai majikanku, sebenarnya Anda menyuruh saya untuk menunggu kebun ini. Oleh karena itu selama beberapa bulan saya menunggu kebun ini, ya saya menunggu dan saya lapar. Dan tidak satu pun di antara anggur yang ada di kebun ini saya mencoba untuk mencicipinya. Makanya saya nggak tahu mana yang manis dan mana yang tidak. Allah, warapnya ulama terdahulu sampai akhirnya beliau mempunyai seorang anak namanya Abdullah, dinikahkan dengan putrinya dari qadhi ini atau dari hakim ini. Dan alhamdulillah kita tahu tentang ceritanya sebagai seorang alim dan ulama itu yang terkenal Abdullah ibnu Mubarak. Bahkan Abdullah ibnu Mubarak termasuk terkenal waraknya karena turunan daripada ayahandanya. Seperti itu bahkan dikatakan Abdullah ibnu Mubarak ketika pernah akan melaksanakan perjalanan haji suatu ketika, karena uang yang beliau coba kumpulkan sedikit demi sedikit dan cukup untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata beliau mendengar ada di salah satu perkampungan itu ada majian kelaparan. Akhirnya dengan sepenuh hati haji yang ingin segera dilaksanakan, uang yang beliau kumpulkan akhirnya beliau berikan kepada penduduk yang kelaparan tersebut. Subhanallah, luar biasa. Itulah di antara para ulama terdahulu ketika melaksanakan kehidupannya sangat luar biasa, mementingkan orang lain karena mereka mengetahui menjaga untuk asupan tubuhnya itu sangat luar biasa. Karena mereka tahu apa sabda Rasulullah, "Mana batakan haramin benar ulama." Karena daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu layak baginya. Inilah pelajaran yang perlu kita ambil bahasanya ketika kita mencari rezeki, mencoba kita untuk selektif dalam mencari rezeki semacam itu. Sehingga ketika dalam suatu pertemuan Abdullah bin Mubarak kalau dalam pengajian di rumah beliau ada salah satu pulpen yang ketinggalan dari muridnya atau temannya, beliau akan kembalikan kepada orang tersebut meskipun perjalanan sangat lumayan jauh. Itulah orangnya, beliau tidak ingin menggunakan kepunyaan orang lain kecuali dengan cara yang halal seperti itu. Ini salah satu cerita yang sangat luar biasa, bisa mengambil ibrah dari cerita tersebut. Kemudian juga ada cerita yang lainnya yang sangat luar biasa juga adalah bagaimana kita tahu Imam Bukhari yang kita kenal sebagai Sahih Bukhari yang kita baca setiap kali ya. Ketika waktu kecil Imam Bukhari dalam kondisi buta, akhirnya ibundanya membawa beliau ke Mekah. Dan setiap hari ibundanya dibuka kepada Allah, yang kembalikanlah mata anakku sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Akhirnya dengan izin Allah ternyata Allah kembalikan matanya Imam Bukhari. Akhirnya ibunya mengatakan, wahai ayah anakku, pelajarilah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan ilmu Islam, karena Allah telah memberikan anda kebaikan berupa dikembalikan mata anda. Dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa dan menguasai ilmu yang sangat luar biasa, sehingga suatu ketika di antara guru beliau namanya Ibnu Rahawiyah atau Ibnu Rahawiyah, beliau berikan saran kepada Imam Bukhari, alangkah indahnya kalau sekiranya anda menulis satu kitab. Ternyata dari dasar inspirasi dari beliau itulah akhirnya beliau mengumpulkan dari hafalan beliau, ada yang mengatakan sekitar 600.000 atau ada yang mengatakan sampai 1 juta hafalannya. Beliau peras akhirnya menjadi Sahih Bukhari yang sekitar antara 4 sampai 6.000 hadis yang ada Sahih Bukhari semacam ini. Artinya apa? Dari kisah singkat ini kita bisa belajar ternyata tidak ada yang mustahil
bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu doanya sangat mujarab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin bisa jadi divonis oleh dokter dia tidak akan bisa melihat lagi, tidak bisa melihat lagi dunia, tapi dengan izin Allah, dengan doa yang sepenuhnya, akhirnya Allah izinkan Imam Bukhari bisa melihat lagi, sehingga dari mata yang sangat mulia itulah lahirlah Imam Bukhari. Kita kenal dengan Sahih Bukhari atas inspirasi dari gurunya untuk bisa menulis kitab yang bisa bermanfaat untuk kalangan umat Islam sampai akhir hayat beliau, dan sampai sekarang kita bisa menikmati dan juga sampai akhir kiamat nanti insyaallah. Artinya apa? Artinya di sini peran seorang guru ketika dia memberikan support kepada murid-muridnya agar dia punya karya fenomenal biar bisa bermanfaat untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa cerita tentang ulama terdahulu. Bagaimana dengan ceritanya para sahabat yang sangat luar biasa bertebaran, kalau kita baca mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Salah satu hal yang bisa kita ambil adalah Ummu Sulaim yang dikenal dengan Rumaysah binti Milhan, ya, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mendengar Ummu Sulaim itu berjalan di surga. Sangat luar biasa. Masih hidup saja Rasulullah sudah mendengar Ummu Sulaim sudah ada di dalam surga. Karena di antara salah satu hal yang sangat menarik adalah ketika beliau menikah dengan Abu Talha, ada mahar yang sangat mulia, itu adalah keislaman Abu Talha sebagai maharnya ketika beliau menikah dengan Ummu Sulaim. Dan dari Ummu Sulaim inilah lahirnya seorang ulama, seorang anak yang namanya Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik itu lahirnya Malik bin Anas Sahibul Muwatta, seorang ahlu hadis, imam dari Madinah yang ada di Madinah, dan menjadi imam yang sangat luar biasa disegani. Bahkan di antara salah satu cerita Imam Malik di sini adalah ketika beliau akan mempelajari atau akan belajar tentang masalah-masalah ilmu hadis, belum persiapkan dirinya sampai dalam kondisi yang sangat luar biasa bersih. Baru setelah itu beliau akan mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat takdim dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara salah satu cerita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi ada lagi satu sahabiah yang namanya Qansa, atau dikatakan Ummu Syuhada. Beliau ketika waktu masa jahiliyah, salah seorang saudaranya itu ketika meninggal dunia dalam peperangan, Qansa ini menangisnya sampai 1 bulan karena menangisi saudaranya yang meninggal dunia ketika dalam suatu peperangan. Tapi alhamdulillah ketika agama Islam masuk ke dalam dadanya, mengubah keyakinannya, menjadikan bahasa takdir Allah dan qadar Allah itu benar-benar ada. Akhirnya belum punya 4 saudara putra, beliau didik menjadi seorang lelaki yang pemberani, yang disiapkan oleh beliau untuk berjihad di medan naga. Akhirnya pada pemerintahan Umar bin Khattab ada perang Qadisiyah, beliau mempersembahkan satu persatu anaknya. Ketika pertama kali wahai anakku, pergilah berjihad di medan jiwa, mudah-mudahan Allah berikan kamu syahadat kepada anak. Akhirnya ternyata anak pertama berperang dan sampai meninggal dunia. Ketika diberitahukan kepada beliau tidak menangis, cuma mengatakan alhamdulillahilladzi syarafana bi syuhada'i ibni, nasallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus al-a'la. Jadi ungkapan yang sangat luar biasa, segala puji hanya bagi Allah, syarafan yang telah memberikan kemuliaan kepadaku dengan wafatnya mati syahid anakku. Mudah-mudahan saya dan beliau dibukakan oleh Allah di surganya yang paling tinggi. Itu yang anak pertama. Kemudian anak kedua disuruh berangkat lagi, kemudian wafat. Anak yang ketiga sampai anak yang keempat semuanya dipersiapkan untuk ikut berjadi dalam Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya itu adalah wafat. Maka dikenal beliau sebagai Ummu Syuhada, ibunya orang-orang yang mati syahid. Artinya apa? Seorang ibu yang telah mempersiapkan anaknya untuk berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, sangat luar biasa. 1, 2, 3, 4 semuanya wafat pun akhirnya tergerak seorang ibu yang berdikari sebagai ibu yang patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat mulia seperti itu. Bahkan yang terakhir kali beliau sempat menangis. Akhirnya ditanyakan oleh salah sahabat, wahai Qansa, kenapa Anda menangis? Saya menangis bukan karena ditinggalkan oleh anak-anakku semuanya, tapi saya menangis karena saya tidak punya lagi putra
yang akan saya bimbing, yang akan saya bentuk menjadi seorang pejuang yang akan memperjuangkan agamanya Allah di Allah. Saya melihat sekarang tidak ada lagi anak saya akan bisa yang persembahkan untuk agama Islam. Inilah sangat luar biasa cerita yang menginspirasi kita semuanya. Kita sebagai ayahanda, sebagai seorang bapak, mencoba kita untuk mempersiapkan anak putra putri kita untuk bisa memberikan kontribusi untuk memperjuangkan agama yang dimanapun berada. Mudah-mudahan saja beberapa kisah yang sangat luar biasa ini bisa memberikan kita inspirasi dan bisa memberikan kita berbagai macam dorongan, motivasi bagi kita dalam rangka pertama menjaga dari apa yang akan kita asuhkan ke makanan kita, berupa kita menjaga sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dalam Islam sangat diberikan apresiasi ketika kita bisa membentuk anak putra putri kita menjadi seorang pejuang yang akan berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita pentingnya ketika kita membaca sejarah, membaca biografi para ulama, bukan sekedar membaca sejarah, tapi bagaimanakah dari sejarah tersebut atau dari cerita tersebut kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan saja sedikit cerita ini bisa menginspirasi kita dan menjadikan kita punya motivasi untuk mengembangkan diri kita dan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan saja Allah kadang-kadang untuk semuanya untuk bisa memberikan kebaikan untuk diri dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rajab, beberapa hari lagi, dan setelah itu kita akan masuk ke bulan Ramadan. Persiapan apakah yang sudah kita siapkan? Zaman dahulu para ulama salaf dahulu 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu mempersiapkan diri sebagai pemanasan ketika kita akan masuki bulan Ramadan. Yang sekarang kemarin-kemarin belum terbiasa dengan baca Al-Quran. Sekarang kita membaca Al-Quran. Kalau sekiranya kita punya target di bulan Ramadan nanti bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali dari bulan Rajab ini. Kita coba membaca sampai khatam paling tidak sekali ataupun 2 kali. Yang belum terbiasa puasa, coba kita biasakan puasa sama tulis atau ayat ulwit, atau kalau bisa kita puasa lebih jauh seperti itu. Karena ketika waktu Ramadan nanti pasti adalah amal yang paling mulia di antara amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan seperti itu. Kemudian juga di antara kebiasaan-kebiasaan terdahulu adalah bagaimana para ulama juga membiasakan untuk qiyamul lail, sehingga waktu malam hari kita bukan hanya sekedar tidur semata, tapi minimal 2 rakaat untuk qiyamul lailnya, 1 atau 3 rakaat untuk witir kita. Sehingga ketika waktu Ramadan nanti kita akan terbiasakan amalan-amalan kebaikan nanti, karena sebagaimana ungkapan para ulama terdahulu, bulan Rajab itu seperti kita menanam pohon. Bulan Sya'ban itu kita menyiramnya, dan bulan Ramadan nanti kita akan memetik buahnya seperti itu. Karena kalau bukan dari sekarang kita mempersiapkannya, di bulan Ramadan nanti kita akan merasakan capek, merasakan tidak mampu untuk melaksanakan amalan semacam itu. Makanya kalau kita akan olahraga saja, kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu sehingga tidak capek atau tidak terasa begal-begalnya. Begitu juga dalam ibadah kita dalam keseharian saja. Mudah-mudahan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan kita bisa mengisinya bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan Lailatul Qadar yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan saja Allah berikan panjangkan umur kita dan bisa mengisi sisa-sisa umur kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang terbaik kita. Di akhir dari khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantunan doa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافى ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت عليه في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا الله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا ولا تجعل النار هي دار واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ذنوبنا وإذا أردنا فتنة قول فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بلغنا رمضان وبلغنا رمضان منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسلم علينا وعلى ذريتنا خير سبا ولا تجعل عيشنا عيشا كدا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الله أكبر الله